Selamat berjumpa kembali di pelajaran ilmu pengetahuan sosial pertemuan yang ke-7. Anak-anakku kelas 8. Mudah-mudahan Pak Guru menjumpai kalian pada kesempatan ini semuanya dalam keadaan sehat. Dan di awal pertemuan kali ini kita awali dengan berdoa agar kiranya Yang Maha Kuasa menyertai proses pembelajaran kita hari ini. Berdoa kita mulai. Kompetensi inti yang kedua dari pertemuan kita kali ini adalah menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kalau kompetensi inti yang pertama tadi kita lewati dengan kita berdoa tadi di awal. Kompetensi inti yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Untuk kompetensi inti yang terakhir, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah, dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kompetensi dasar pelajaran kita yang pertama, menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial, budaya, serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Yang kedua, menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya, serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Tujuan pembelajaran kita kali ini, 1. Menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap mobilitas sosial. Yang kedua, menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pluralitas. Dan yang ketiga, menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap integrasi dan konflik. Sampailah kita kepada pembahasan materi, namun sebelumnya Pak Guru mengingatkan kepada anak kelas 8 bahwa yang diharapkan ke depan kelak kalian menjadi anak yang jujur. Dan jadikanlah jujur ini sebagai karakter pribadi kalian. Untuk materi kita saat ini, yang kita bicarakan adalah faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Bicara faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial, yang pertama adalah faktor struktural. Untuk faktor struktural ini anak-anakku sekalian, erat kaitannya dengan para pemimpin bangsa. Nah, tentu saja dalam rangka pembangunan Republik yang tercinta ini, itu tidak terlepas dari para pemimpin bangsa kita. Yang jelas dari presiden kita yang pertama sampai presiden kita sekarang ini yang ke-7, tentu saja mereka punya kemampuan sendiri-sendiri dalam rangka pengembangan tanah air yang kita cintai ini. Dan sudah pasti
setiap presiden pasti ada perubahan yang terjadi. Itu sudah pasti. Kemudian urutannya ke bawah adalah pemimpin daerah kita. Berikut lagi pemimpin daerah tingkat 2 dan tingkat kecamatan, tingkat lurah dan desa sampai ke tingkat rukun tetangga atau disebut RT. Nah, anak-anakku sekalian, yang kedua adalah faktor individu. Nah, bicara faktor individu, tentu saja beraneka ragam bentuknya. Ada yang sifatnya ingin maju, ada yang sedang, ada yang sama sekali tidak ingin perubahan, tidak ingin kemajuan. Sebagai bukti saja, anak-anakku sekalian, di tanah air kita ini masih banyak masyarakat kita yang tinggal di daerah-daerah tertentu dan ingin mengisolasikan dirinya. Ketika pemerintah mengajak, lembaga-lembaga terkait mengajak untuk mereka bisa menjadi masyarakat yang terbuka, justru mereka menginginkan kehidupan mereka harus terisolir, tertutup. Seperti yang kita jumpai masyarakat-masyarakat kita pedalaman di Sumatera, kemudian di sebagian di Sulawesi, sebagian di Nusa Tenggara Timur, dan juga di Irian Jaya. Jadi faktor individu. Tetapi harapannya ke depan, ketika masyarakat Indonesia ini sudah mengecam pendidikan itu sampai tingkat 70%, maka yang jelas faktor individu sangat mendorong. Yang jelas faktor individu sekarang ini memang salah satu faktor pendorong, di mana kita lihat sekarang ini banyak sekali pengusaha-pengusaha dan pengusaha sekarang yang muncul justru banyak pengusaha-pengusaha muda. Ini bicara faktor individu. Kemudian faktor sosial. Bicara faktor sosial ini tentu saja berkaitan dengan status sosial seseorang di masyarakat. Dia sebagai apa? Yang jelas, faktor sosial kita sejak kita dilahirkan itu pertama kali tentu saja faktor sosial kita sangat bergantung kepada orang tua kita. Bagaimana orang tua kita? Apa status sosial orang tua kita? Bagaimana status orang tua kita saat itu? Dan kita pasti mengikuti posisi status sosial orang tua kita. Namun setelah kita dewasa, tentu saja status sosial kita tidak lagi bergantung kepada orang tua kita. Kita harus menemukan sendiri. Jadi bahkan anak-anakku sekalian, banyak di masyarakat yang status sosial orang tuanya sangat baik. Misalnya dia mantan pejabat, tapi justru anaknya tidak memiliki status dalam kepemerintahan. Kemudian dalam ekonomi juga justru dia terpuruk. Nah, ini bicara faktor status sosial. Yang jelas, faktor status sosial adalah salah satu faktor pendorong. Manakala kita bisa bergerak untuk memacu lagi status sosial orang tua kita ke hal yang lebih baik. Misalnya sebagai contoh saja, kalau orang tuanya petani, anaknya menjadi polisi, berarti kan sudah berubah status sosial itu. Orang tuanya nelayan, anaknya menjadi guru. Orang tuanya guru, anaknya menjadi camat, dan seterusnya. Berarti sudah mengalami perubahan. Yang ketiga adalah faktor ekonomi. Tadi Pak Guru sudah sampaikan di faktor individu tadi, bahwa di Indonesia sekarang ini sudah banyak sekali pengusaha-pengusaha muda yang muncul. Nah, tentu saja faktor ekonomi ini adalah pendorong melakukan kegiatan mobilitas sosial. Dan seperti dalam pertemuan-pertemuan dulu di kelas 7, pernah Pak Guru juga menyampaikan kepada kalian semua bahwa kita sebagai warga negara Indonesia, tidak banyak wilayah Indonesia ini yang kita lihat, yang kita temui, yang kita jumpa secara langsung. Bahkan yang bisa melihat Indonesia secara menyeluruh,
justru orang-orang luar, orang-orang asing yang datang ke Indonesia sebagai kunjungan wisata ke Indonesia. Kita tidak bisa. Hanya sebagian kecil orang Indonesia yang bisa melihat seluruh Indonesia ini secara utuh. Kalau kita sulit, ini karena persoalan ekonomi. Yang jelas, faktor ekonomi adalah penentu. Dari harapannya ke depan, kalian menjadi anak yang sukses sehingga ekonomi kalian mapan, dan faktor ekonomi itu sekali lagi sebagai faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. Yang berikutnya adalah faktor politik. Stabilnya politik, situasi tenangnya sebuah negara, maka itu mendukung pendorong mobilitas sosial. Jadi akhir-akhir ini situasi negara kita rasa semakin membaik. Kalaupun banyak yang melakukan komunikasi-komunikasi berkaitan dengan kritikan-kritikan dengan kebijakan pemerintah, lebih banyak sekarang disampaikan melalui media sosial. Jadi tidak banyak yang turun ke jalan untuk menjalankan yang disebut dengan demonstrasi, ya unjuk rasa, dan lain sebagainya. Dari yang jelas, faktor politik untuk sementara di negara kita ini, Pak Guru menilai cukup bagus, sehingga sangat mendorong untuk mobilitas sosial ini berjalan dengan baik. Yang berikut, faktor kemudahan dan akses pendidikan. Indonesia baru sekitar 20% yang mengecam kemudahan akses pendidikan di Indonesia ini. Kurang lebih baru 20%. Ini memang persentase ini kurang lebih ya. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia itu sangat sulit untuk mengakses dunia pendidikan ini. Karena banyak orang yang tinggal di daerah pedesaan, sehingga mereka terbatas sekali dengan media-media sosial, jaringan internet, penerangan yang belum muncul di daerah-daerah pedesaan, sehingga inilah yang mengalami proses sedikit berkurang. Tapi yang jelas, faktor kemudahan ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat, oleh para pendidik, oleh peserta didik yang dilakukan di daerah-daerah perkotaan. Apakah itu di pusat ibu kota negara, di pusat provinsi, kabupaten kota, yang jelas sudah salah satu faktor pendorong mobilitas sosial. Tapi memang itu baru sekitar kurang lebih 20% yang ikut mendukung itu. Selanjutnya juga Pak Guru sampaikan bahwa selain faktor pendorong, ada juga faktor penghambat mobilitas sosial. Jadi kemajuan itu agak sulit, susah. Apa misalnya? Yang pertama adalah kemiskinan. Apakah Indonesia tergolong negara miskin? Secara statistik ya tidak. Barangkali kita kalau dilihat Indonesia ini tergolong negara sedang berkembang. Bila dibandingkan dengan negara lain, ya kita masih lebih. Nah, cuman secara personal, secara individu, masih ada di masyarakat Indonesia ini yang tergolong hidupnya miskin. Baik itu kita jumpai di daerah perkotaan, maupun kita jumpai di daerah pedesaan. Bagaimana kita lihat di daerah perkotaan orang itu tergolong orang miskin? Dia tidak punya rumah tempat tinggal. Untuk kontrak pun dia susah, sulit. Apalagi untuk memiliki. Jadi kalau di kota-kota besar banyak yang hidup di bawah jembatan, di pinggir-pinggir rel kereta api, di terminal, di pelabuhan, dan lain sebagainya. Bahkan di pinggir emperan toko orang. Nah ini bicara miskin. Tentu saja miskin merupakan penghambat mobilitas sosial. Yang berikutnya bicara diskriminasi. Diskriminasi ini sebetulnya adalah kebijakan-kebijakan pemerintah atau kebijakan-kebijakan pengusaha atau kebijakan-kebijakan sekelompok masyarakat terhadap masyarakat lain. Cuman di Indonesia ini bicara diskriminasi
Ya tidaklah seperti di negara-negara tertentu di dunia ini. Bicara diskriminasi, pertanyaannya, apakah di Indonesia ada? Ada. Tetapi tidak separah negara-negara lain seperti yang ada di dunia ini. Jadi, apapun alasannya, tidak bisa kita mengelak bahwa diskriminasi hilang dari Indonesia. Ada saja kebijakan-kebijakan yang nanti berujung kepada penafsiran, oh ini bagian dari diskriminasi. Nah, anak-anakku sekalian, materi yang singkat ini Pak Guru sampaikan, dan kalian jangan lupa untuk menambah ilmu pengetahuan kalian lewat membaca buku paket yang kalian miliki. Anak-anakku sekalian, sebelum Pak Guru mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Pak Guru mengingatkan kembali bahwa bicara mobilitas sosial adalah suatu perubahan. Kalau di pertemuan terdahulu kita bicara bagaimana orang itu berubah statusnya. Tadinya menjadi wali kota bisa berubah menjadi gubernur, tadinya menjadi guru berubah menjadi kepala sekolah. Bisa juga sebaliknya. Yang tadinya kepala sekolah berubah menjadi guru, tadinya petani berubah menjadi pengusaha dan seterusnya. Dan kita materi juga hari ini berkaitan dengan, bukan hanya berkaitan dengan perubahan jabatan seseorang, tetapi bisa juga berkaitan dengan kehidupan masyarakat, individu ataupun secara kelompok. Jadi artinya tadinya hidup miskin, misalnya berubah menjadi hidup sejahtera. Tadinya hidup terisolir, bisa berubah menjadi kehidupan yang modern dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, nanti harapannya adalah kalian menonton video pembelajaran kali ini dengan tuntas dan kerjakan tugas yang Pak Guru kirim nanti melalui GCR dan lengkapi seluruh identitas kalian, karena kelengkapan identitas kalian adalah kesempurnaan pendidikan Pak Guru. Nama lengkap, kelas, nomor absen, mata pelajaran, dan tanggal pelaksanaan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Akhirnya, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, jaga kesehatan, sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang.